Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, bertemu kembali dalam pembelajaran kelas 5 tema G. Hari ini kita akan membahas tentang teks narasi. Oke. Apa yang dimaksud dengan teks narasi? Teks narasi adalah suatu karangan fiksi atau non-fiksi yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Teks narasi ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, teksnya berisi tentang cerita atau kisah dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Ciri selanjutnya, urutan ceritanya jelas, mulai dari awal hingga akhir cerita. Selain itu, teks narasi mempunyai ciri di dalamnya terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Ciri yang terakhir memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, tokoh, dan amanat. Berikut salah satu contoh teks narasi. Oke. Teks narasi ini berjudul Pandemi. Sudah berbulan-bulan aku berdiam diri di rumah. Hanya di rumah, tidak lebih, belajar di rumah. Ayah bekerja di rumah. Ibu membeli kebutuhan dapur pun di rumah menggunakan gawainya. Semua dilakukan tanpa keluar rumah sedikit pun. Sebenarnya aku heran, mengapa semua orang mengurung diri di rumahnya masing-masing, seperti burung sangkar saja. Setelah menonton berita di televisi, aku menyadari bahwa ini semua karena ulah makhluk kecil itu, yakni corona. Aku sangatlah geram dengan makhluk tak kasat mata itu. Ingin kupijak dia hingga lenyap. Itu pun kalau aku bisa. Sudahlah, tak ada gunanya menggerutu. Lebih baik aku membantu ibu cuci piring. Seketika aku terpikirkan oleh salah satu film aksi, yakni Manusia Semut. Andaikan aku bisa sekecil dia, jika bisa aku akan membasmi virus-virus tersebut sampai ke akar-akarnya, sehingga tak ada lagi yang perlu ditakutkan. Sepertinya mustahil untuk dilakukan. Oke, dalam cerita teks narasi tersebut di sini ada tokohnya yaitu Aku. Dia menceritakan bagaimana perasaannya saat dia menghadapi pandemi. Selain itu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dalam teks narasi memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur dalam teks narasi yang pertama ada yang namanya tema. Tema ini adalah pokok pembicaraan yang menjadi dasar cerita atau makna cerita. Contoh tema biasanya ada tema sosial. Tema sosial ini biasanya yang berkaitan erat dengan bidang sosial. Atau ada juga tema religi atau ketuhanan. Biasanya ini hubungan antara manusia dengan Tuhan. Atau ada juga tema jasmani, biasanya menceritakan tentang kesehatan dan tentang jasa. Dan banyak lagi contoh-contoh tema yang lainnya. Yang selanjutnya yang kedua adalah alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita. Bagaimana cerita tersebut disajikan. Alur ini ada alur yang maju, yaitu alur yang dimulai secara teratur dari awal hingga akhir cerita. Ada juga alur mundur atau sorot balik, atau biasa disebut dengan flashback. Biasanya pada alur tersebut konflik ada di awal. Jadi biasanya dimulai dari masa lalu menuju ke masa kini. Unsur yang selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini berbeda. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, siapa saja yang ada dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan merupakan watak atau sifat dari pelaku tersebut. Unsur yang keempat adalah latar. Untuk latar ini ada dua, ada latar tempat, ada juga latar waktu. Untuk latar tempat biasanya berkaitan dengan di mana peristiwa
peristiwa itu terjadi, tempatnya ada di mana. Nah, untuk waktu sendiri berkaitan dengan kapan waktu itu terjadi. Untuk unsur yang terakhir ada yang namanya amanat. Amanat ini adalah pesan yang terkandung pada sebuah cerita. Jadi maksudnya adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis pada cerita yang ia tuliskan atau yang ia sampaikan. Oke, sekarang setelah kita mempelajari tentang teks narasi, kita coba berlatih ya. Oke, untuk berlatih ada 2 step yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalian silakan baca teks narasi. Teks narasi kali ini berupa cerita fabel yang berjudul Anjing yang Tamak. Nah, setelah kalian membaca teks narasi tersebut secara teliti, lalu kalian tentukan unsur-unsur teks narasi dengan mengisi live worksheet. Live worksheetnya nanti untuk link live worksheet akan disematkan di dalam deskripsi video. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Selamat mengerjakan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.